Shalom Aleichem, salam jumpa kembali di hari Minggu di rumah Tuhan di GSJ Palputih. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai dan mari siapkan hati kita agar kita semua menerima semua berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Puji Tuhan. Bulan Juli ini kita memiliki tema menjadi penjaga rohani untuk keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah melakukan karya agung dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus segala dosa kita dan kita menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, marilah kita menjaga kerohanian kita untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga mengajak kepada kita untuk menjaga keluarga kita, untuk bersama-sama percaya dan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain." Mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Artinya, Tuhan juga pakai hidup kita untuk melihat keluarga yang kita kasihi. Apabila di antara mereka ada yang perlu diberitahukan kebenaran, ajarlah mereka dengan kasih. Dan apabila memang ada yang salah atau keliru dalam hidupnya, biarlah kita boleh tegur dengan kasih, dengan tujuan supaya mereka kembali kepada Tuhan dan mereka boleh bersama-sama percaya dan setia kepada Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan siap memberkati kita. Yang rindu diberkati Tuhan, buka hatimu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia segerakan kakimu. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebenarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan sehat sempurna, itu berkat daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, sungguh kami rindu untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Teristimewa firman-Mu yang sebentar akan diberitakan Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat Tuhan masih dalam perjalanan, boleh percepat langkah mereka Tuhan, boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan saat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau Allah. Hanya di dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kita dalam keadaan sehat sempurna berkat daripada Tuhan. Amin. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau
menerima sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam, terima kasih Tuhan. Takkan patah semangat, takkan pernah hilang kekuatan kami Tuhan. Lah kekuat, haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhi kita semua saudara. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima sukacita. Terima suka, amin. Terima kasih Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Hari Jumat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangat, takkan pernah hilang kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, angkat tanganmu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada, sebab Dia baik saudara. Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik saudara. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita naikkan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa?
kasih-Mu tak Biar yang bernafas, Biar yang bernafas memuji di atas gunung, di atas gunung dan di dalam samudra. Taman saudara, amin. kepadamu Setiap berkat Tuhan, syukuri rahmat siap yang melebat untuk Tuhan. kakiku Amin, terima kasih Tuhan. rahmat-Mu bersyukurlah, Haleluya. bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Dia Amin. baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih Bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bangkit, kita serukan nama Tuhan Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju saudara, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama. Katakan Yesus, yes. Yesus, yes. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu. Dengan apa saudara? Dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita terus maju saudara. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita kalahkan tipu dayanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa kita tinggikan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Berpulang untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak silakan duduk. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap. Mari saudara kita berseru, kita berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajah Tuhan, saat umat mencari wajah, kita berseru, kita berdoa saudara. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu Tuhan memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, amin, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi setiap kami Tuhan, dan ku tersungkur menyembah. Biarnya nampak kemuliaan Tuhan saja. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang nampak kemuliaan Tuhan saja. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang nampak kemuliaan Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan
rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Agungkan Dia, amin. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sukacita dari surga Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan bagaimana kekuatan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga membawa kehidupan kami untuk menyembah kepada-Mu. Kami katakan kami hidup semua hari ini karena anugerah daripada Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar ini kami akan membuka kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, inilah pujian, inilah penyembahan, inilah syukur kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Mari bersama-sama yang percaya dan menerima firman Tuhan kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, ada sukacita? Amin ya. Tuhan baik bagi kita, apa kabar? Luar biasa ya, kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita sudah ada di pertengahan tahun dan kita bersyukur kita tetap boleh setia dan percaya kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam sebuah tema yang baru pada hari ini, yaitu tentang menjadi penjaga rohani bagi keluarga kita. Seperti di awal ibadah kita tadi dikatakan bahwa kita dipanggil Tuhan juga untuk menjaga orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang tema ini adalah kita hidup di zaman di mana orang saat ini lebih banyak mengambil posisi mau menjadi penonton dan bukan menjadi pelaku. Padahal firman Tuhan kita harus menjadi pelaku ya. Dan Bapak Ibu Saudara, media sosial saat ini berkembang dengan sangat luar biasa ya, sehingga kecenderungan orang adalah mereka ketika ada kesalahan maka yang terjadi adalah mereka memviralkan ya kesalahan tersebut sehingga akhirnya bukan keadaan itu menjadi lebih baik, tetapi keadaannya justru menjadi semakin tidak baik ya, menjadi kacau ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini adalah be a spiritual watchman ya, menjadi penjaga rohani bagi keluarga, gereja dan lingkungan. Boleh sama-sama katakan menjadi penjaga rohani bagi keluarga, gereja dan lingkungan. Sekali lagi, menjadi penjaga rohani bagi keluarga, gereja, dan lingkungan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja itu bukan kumpulan orang yang sudah sempurna. Tetapi gereja itu adalah merupakan tempat bagi kita yang sebenarnya adalah orang yang berdosa, tetapi oleh anugerah dari Tuhan kita telah diselamatkan dan kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara, kata penjaga. Seorang penjaga itu tentunya dia diberikan pekerjaan untuk menjaga. Penjaga tidak boleh tertidur, sekalipun manusia memang perlu tidur. Itulah sebabnya diatur ada waktu giliran.
ya. Ada penjaga siang, ada penjaga sore ke malam, ada penjaga yang malam ke pagi. Karena kalau dia terus menerus dia menjaga, dia nggak akan kuat. Tetapi kalau dia mendapatkan giliran menjaga dari sore sampai malam, artinya walaupun sudah malam tetapi dia tidak boleh tertidur. Artinya dia harus menjalankan tugasnya. Demikian juga yang dari malam sampai ke pagi, dia nggak boleh tertidur sekalipun Bapak Ibu Saudara mungkin dia rasakan ngantuk. Nah demikianlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai penjaga rohani Tuhan memberikan kita tugas untuk kita berjaga-jaga. Kalau memang panggilan kita untuk menjaga keluarga kita, ya maka tibalah giliran bagi kita untuk banyak berdoa, banyak memperhatikan, banyak menasehati. Ya. Seorang penjaga itu bukan menunggu waktu terjadinya pencuri. Next. Penjaga itu bukan untuk menjadi pencurian. Ya. Tetapi justru dia menjaga jangan sampai ada yang tercuri. Nah dalam kehidupan rohani kita, kalau kita lihat ada keluarga kita, ada mungkin jemaat sesama ibadah di dalam gereja kita melihat mereka mulai ada tanda-tanda dia mulai lagi tidak yakin imannya kepada Tuhan. Dia mulai meragukan atau dia mulai undur, dia mulai berkata bahwa saya ke gereja dan tidak ke gereja keadaannya sama saja. Ya. Jadi ini menjadi awasan, ini hati-hati. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga jangan sampai ada kerugian. Seorang penjaga dia harus menjaga sesuatu yang berharga supaya jangan diambil. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan bahwa kalau orang percaya ketika menerima firman Tuhan dia tidak menjaganya. Yesus pernah memberikan perumpamaan seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Di mana ada burung yang memakan benih tersebut. Artinya apa? Kalau benih firman itu tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak ditaruh pada tempatnya, tidak bertumbuh, maka benih itu akan hilang. Diambil oleh siapa? Si jahat. Kenapa? Lawan kita, si iblis tidak mau kita diselamatkan. Lawan kita iblis justru mau supaya kita kembali berdosa, supaya kembali menerima hukuman yang kekal. Dan ini sangat mengeringkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, penjaga itu berjaga, ya. Kita harus berjaga supaya bahaya tidak berkembang. Kalau kita melihat ada tanda-tanda yang tidak baik, ada keadaan yang mencurigakan, maka penjaga harus mengambil sebuah tindakan. Ya, penjaga dilengkapi dengan alat, penjaga dilengkapi dengan peralatan keamanan supaya dia bisa menopang tugasnya. Ya. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita, tidak ada dalam slide. Mari kita akan melihat dalam Galatia pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Galatia pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya. Mari kita akan melihat firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan yang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, sampai di sini dulu. Nah ini juga salah satu berjaga-jaga.
Kalau tidak ada ayatnya, Bapak Ibu tidak bisa baca Alkitab. Oleh sebab yang punya handphone, install aplikasi handphone supaya ketika firman Tuhan diberitakan, Bapak Ibu bisa membacanya, ya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama, penjaga rohani itu adalah seperti orang yang memulihkan orang yang jatuh. Saya ulangi lagi, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Artinya terjadi pemulihan dari jatuh dalam suatu pelanggaran, dipimpin oleh yang lebih rohani, kembali kepada jalan yang benar. Inilah tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penjaga rohani. Kata memimpin, next, kembali. Kata memimpin ke jalan yang benar berarti mengembalikan sesuatu yang patah menjadi utuh kembali. Orang berdosa itu perlu ditegur. Tetapi ditegur dengan kasih. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di slide ini, saya sengaja mengambil slide orang yang sedang apa? Sedang sakit. Sakit apa? Dia bukan sakit kepala. Bukan sakit kakinya. Tapi ini adalah dia mengalami patah tulang. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang patah tulang, ya, dalam dunia kedokteran dia harus dipegang dan dirawat dengan hati-hati. Karena kalau patah tulang ini tidak dipegang dengan baik, maka patah tulang ini tidak akan pulih. Patah tulang ini justru berakibat yang lebih fatal. Dia akan menjadi tidak bisa berfungsi lagi kakinya. Tetapi orang yang patah tulang, tetapi ketika dirawat dengan baik, diposisikan, disangga, ya, dengan penopang yang kuat, yang terbuat dengan bentuk tertentu, supaya bagian yang patah ini jangan bergerak dulu. Dia sedang terluka, dia sedang mengalami kesakitan, tetapi Tuhan sedang bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah keajaiban Tuhan. Kalau kita melihat orang patah tulang, sesungguhnya kesembuhan itu bukan karena obat atau dokter. Tapi Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menyatakan kuasanya. Orang sembuh dari patah tulang karena Tuhan yang menyembuhkannya. Tulang itu menyambung sendiri. Ada bagian dari organ tubuh kita yang sedemikian rupa karena ada vitamin tulang, maka akhirnya tulang yang tadinya terputus atau patah itu kembali bersambung lagi. Dia nempel lagi Bapak Ibu Saudara. Dan ini bukan dongeng, ini fakta Bapak Ibu Saudara. Saya melihat dengan kepala mata sendiri. Waktu mama beberapa tahun yang lalu sempat jatuh patah tulang. Dan di foto memang benar ada tulang yang patah. Dan waktu itu mungkin kita kita bertanya sama dokter, langkah apa yang dilakukan? Lalu dokter bilang karena ini untuk resiko operasi itu jauh lebih besar. Jadi toh tulang ini tidak bergeser terlalu jauh. Secara dunia kedokteran ini tidak akan mengganggu, maka biarkan mungkin dikasih obat supaya akhirnya tulang ini kembali nempel. Yang penting bagian tangan itu jangan bergerak. Dan memang benar terjadi Bapak Ibu. Akhirnya berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan waktu difoto lagi, ajaib. Saya katakan ajaib. Tulang itu kembali terhubung. Dan akhirnya apa? Kembali mama bisa beraktivitas. Nah saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah kehidupan kita. Kalau kita melihat ada orang yang mungkin secara rohani dia sedang jatuh. Kita sebagai penjaga rohani, kita harus mengambil sikap
seperti yang Tuhan berikan, kita penjaga rohani untuk memulihkan orang yang jatuh. Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan bekerja tak terlihat oleh mata kita. Tapi kita melakukan bagian kita. Bagian kita adalah membersihkan, bagian kita adalah membalut, bagian kita adalah menjaga supaya itu. Hal ini pernah terjadi dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8, kita nggak usah buka, tapi Bapak Ibu tahu ketika ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, berdosa. Ya. Lalu pada waktu itu ada hukum di mana kalau orang yang berbuat dosa, maka dia harus dibawa keluar kota dan dia harus dihukum mati dan dilempar dengan batu. Suatu hukuman yang sangat mengerikan. Dan waktu itu orang banyak membawa masalah ini kepada Yesus. Dan menunggu apa yang Yesus katakan kepada orang banyak itu. Tetapi Yesus katakan bagi siapa yang tidak berdosa silakan melempar wanita ini. Tapi ternyata tidak ada satupun yang melempar. Kenapa? Rupanya semua orang berdosa. Sehingga manusia tidak bisa menjadi hakim untuk sesamanya. Tetapi Tuhanlah yang bisa menjadi hakim. Tapi kita melihat waktu itu Yesus yang tidak berdosa, Yesus tidak melempar perempuan itu dengan batu. Tetapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang merasa mendapatkan rema melalui firman Tuhan hari ini katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memulihkan orang yang sedang jatuh. Bukan kita yang melakukan sendiri, tapi kita bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana orang-orang dipulihkan. Ya. Kalau dunia ini selalu senangnya menghancurkan. Kalau ada orang yang kurang, ada orang yang salah, semua rame-rame ikut menghancurkan. Ngeri sekali. Ya. Jadi sekarang di televisi kalau kita melihat ada kecelakaan, ada mungkin tindakan ini, mobil yang nabrak sesuatu, mobilnya dihancurkan. Padahal yang menghancurkan ini tadinya nggak ada urusan sama si pengemudi itu, tapi ikut-ikutan. Inilah keadaan dunia. Tapi kita hari ini di dalam rumah Tuhan, kita mendapatkan satu hal yang berbeda. Kalau dunia menghancurkan, tapi Tuhan mau memulihkan. Mari katakan sama-sama, dunia menghancurkan, Tuhan memulihkan. Kalau dunia ini mengatakan orang berdosa udah masuk neraka saja. Tapi kalau Tuhan mau orang yang berdosa, dia boleh diampuni dosanya. Dan akibat dari diampuni dosanya, maka dia boleh menerima pengharapan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, seorang penjaga rohani, dia dipanggil untuk mau memikul beban sesamanya. Ya. Mari kita melihat di ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu beban? Mungkin kalau gini kita nggak usah lihat ayatnya, Bapak Ibu buka Alkitab sendiri ya. Jadi slide-nya tetap ya. Apa itu beban? Beban adalah sesuatu yang terlalu berat untuk dipikul. Dia udah gak kuat, dia udah gak sanggup. Oleh sebab itu kita yang dipanggil lebih kuat, kita harus menolong. Memikul beban itu bukan artinya kita seperti menggendong. Tetapi memikul beban ini adalah orang yang mau mendengar. Telinga saya cuma dua Bapak Ibu Saudara. Jika ada orang di kiri kanan Bapak Ibu Saudara, teman, ya, ada orang yang mau cerita, mereka nggak bisa selalu cerita kepada saya atau kepada pemimpin. Tapi Bapak Ibu adalah orang yang terdekat dengan orang tersebut. Dan waktu dia cerita, memikul beban itu adalah hanya menyiapkan telinga untuk mendengar. Orang tersebut menceritakan. Dan bukan hanya mendengar,
setelah mendengar juga mulai mengajaknya berdoa. Mungkin Bapak Ibu nggak merasa saya nggak bisa menasehati, saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi Bapak Ibu bisa berdoa, amin. Jadi memikul beban itu adalah mendengarkan orang yang punya masalah. Siapa di dunia ini yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Kalau kita lagi punya masalah, kita cerita, ada orang yang dengar, kita rasanya lega. Ketika kita sudah dengar, ternyata kita didoakan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan memikul beban itu apa? Oke, saya ada bersama dengan kamu. Saya akan mendukung kamu dalam doa. Walaupun orang itu tidak melakukan mungkin seperti fisiknya hadir bersama-sama, tetapi perhatian, kasih, dan doa itu adalah seperti ibaratnya kita sedang memikul beban sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih kita waktu. Tuhan kasih kita kehidupan yang damai, kehidupan yang indah. Mari lakukan bagian kita. Gak susah untuk mendengarkan orang yang sedang punya masalah, untuk berdoa bagi mereka, dan hanya memperhatikan waktu dia sedang membutuhkan pertolongan, maka kita ada buat dia. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seorang penjaga rohani, dia harus rendah hati. Ini gambar apa Bapak Ibu Saudara? Ini gambar plastik warna kuning. Ada tulisan, ada gambar warna merah. Gambar apa itu? Gambar orang mau jatuh, yang terpleset. Tapi jatuh enggak? Enggak. Jadi tujuan ini bukan untuk orang jatuh. Tapi gambar ini menunjukkan supaya orang hati-hati. Supaya jangan jatuh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang percaya Tuhan memanggil kita sebagai penjaga rohani, katakan amin. Amin, semua mengatakan amin. Ya, saya senang, tadi saya pikir enggak semua bilang amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang penjaga rohani dia tidak boleh jatuh. Dia harus berjaga-jaga. Karena apa? Kalau dia jatuh bagaimana dia bisa menolong orang yang lain. Tetapi dia tahu apa yang harus dia jaga dalam kehidupannya. Dan dia juga akan mengingatkan kepada orang yang lain supaya jangan jatuh. Kalau tulisan ini kita lihat, mungkin di tempat dipasang seperti ini kita melihat bahwa tempat itu justru menunjukkan ini ada bahaya. Baik dia yang memasang maupun orang yang akan lewat diharapkan jangan sampai jatuh. Nah Bapak Ibu Saudara, kesombongan adalah merupakan musuh terbesar dalam pelayanan kita. Orang yang melayani, dia akan melayani sampai akhir, dia akan melayani setia kalau dia tidak sombong. Tapi seringkali dalam kehidupan orang, begitu diberikan kesempatan, dia merasa bangga. Dia merasa bahwa dirinya akhirnya dia menemukan ternyata Tuhan menaruh kekuatan, menaruh kehebatan dalam diri saya. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat, hati-hati. Pelayanan itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Orang yang merasa paling rohani biasanya akan menjadi orang yang paling mudah untuk menghakimi. Wah, harusnya dia nggak boleh seperti ini nih. Seringkali kalau saya berbicara dengan istri lah ya, saya suka cerita, kita berdiskusi dan kita berdoa untuk orang-orang, untuk jemaat. Ya. Saya menjaga jemaat, saya menjaga Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin Tuhan kasih kekuatan, tapi saya tidak mau menghakimi. Seringkali dalam pelayanan, ya. Seringkali dalam pelayanan ada godaan, ya, untuk
jatuh dalam dosa kesombongan. Saya sudah berbuat baik, ya kan? Tapi disalahkan. Atau mungkin seperti air peribahasa mengatakan kita sudah baik, kita sudah memberikan susu, tapi dibalas air tuba. Memang tujuan pelayanan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau Bapak Ibu kita melihat, kalau kita merenungkan, saya mengajak ya, di dalam pelayanan kalau kita renungkan, tujuan kita melayani bukan supaya kita dipuji. Tujuan pelayanan bukanlah juga untuk supaya kita dapatkan sesuatu. Tapi tujuan kita melayani adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Karena Tuhan baik. Kapan kebaikan Tuhan ada? Kemarin Tuhan baik. 2 hari yang lalu Tuhan baik. Minggu lalu Tuhan baik. Bulan lalu Tuhan baik. Dan tahun-tahun yang lalu Tuhan juga baik. Apa yang bisa kita balas akan kebaikan Tuhan? Kita nggak bisa balas. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, akhirnya kita nggak merasa bangga dengan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Karena semua yang kita lakukan ini adalah merupakan daya, usaha dari hidup kita yang terbatas untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang melayani sudah berkorban. Meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Sepertinya tidak dapat bayaran. Sepertinya tidak dapat sesuatu yang bisa didapatkan dari pengorbanan tersebut. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melihat, Tuhan itu hidup. Yang percaya Tuhan hidup katakan amin. Karena Tuhan hidup, Tuhan pasti tahu apa yang sedang dilakukan oleh kita. Dan jangan lakukan yang tidak baik, lakukan yang baik. Jadilah setia, jadilah taat, rendah hati. Oke, kita akan masuk dalam poin yang keempat. Ya, hari ini ada 5 ya, tentang penjaga rohani. Penjaga rohani itu adalah seperti menabur. Kita baca dulu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya. Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 8. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Nah Bapak Ibu Saudara coba lihat di sini. Jangan sesat dan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di sini artinya bahwa kehidupan kita harus jaga. Supaya ketika kita melakukan yang benar, teruslah lakukan yang benar. Jangan satu kali kita melakukan yang benar, lalu di kali berikut kita melakukan yang tidak benar. Ini namanya mempermainkan Allah. Orang yang mungkin nggak berpikir, orang senang atau suka makin digosok, makin sip, gosip, membicarakan orang, membicarakan kesalahan orang, membicarakan kekurangan orang tanpa mengetahui latar belakang atau keadaan orang tersebut. Dan mungkin apa yang kita lihat bukanlah gambaran yang sesungguhnya. Tetapi karena kecenderungan manusia adalah untuk senang untuk membicarakan kekurangan orang, akhirnya yang terjadi apa? Hasil daripada suatu gosip, dia berhasil membuat perpecahan. Kalau Bapak Ibu dalam pelayanan atau dalam kehidupan diperhadapkan dengan suatu kondisi terjadi konflik atau perpecahan, maka saya mau kasih tahu bahwa akar daripada masalah tersebut adalah mulai dari omongan. Mulai dari pembicaraan yang tidak berdasar pada kenyataan. Dimulai dari pembicaraan yang bukan seharusnya
dibicarakan oleh orang tersebut. Dan itu terjadi. Dan akibatnya apa? Terjadilah perpecahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang kita tabur adalah kasih. Waktu kita menabur, mengasihi sesama, maka kita akan merasakan bagaimana kasih itu akan membuahkan kedamaian. Kalau orang yang menabur, saya mengampuni, kita enggak menyimpan kesalahan orang lain. Maka kita akan merasakan bagaimana kita dipulihkan. Dipulihkan itu berfungsi. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin perlu contoh, ya. Kalau misal satu kali tangan ini nggak bisa digerakkan, tangannya sakit, tangannya kaku, ya kan. Tapi ketika tangan ini sembuh, itu artinya sudah pulih, sudah sembuh. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Tadinya kalau misalnya ada kesalahan, maka harus ada, kalau orang melakukan sebuah kesalahan, ada yang tersinggung, ada yang mungkin gak suka dengan perbuatan sesamanya, maka akan menimbulkan suatu kemarahan. Dan kemarahan itu akan membuat hubungan menjadi terputus. Dan bagaimana supaya hubungan itu bisa terhubung kembali, yaitu dengan pengampunan. Yang satu yang salah meminta maaf, yang dirugikan atau yang mungkin diperlakukan tidak baik, dia mau mengampuni. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil kita ini udah zaman akhir. Tuhan mau kita menjadi penjaga rohani. Kita menabur yang benar. Menabur roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kerendahan hati. Kelemah lembutan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Dan yang terakhir kita akan melihat hari ini kita selesai di ayat yang ke-9 ke-10 kita akan membaca sama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata ini saya ganti, don't give up. Jangan menjadi lemah, jangan menyerah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kadang-kadang kita kecewa ketika kita sudah berbuat baik, tadi saya sudah katakan. Ya. Dan itu seringkali apa? Kita kecewa karena kita sudah baik, tapi kita salah. Tapi firman Tuhan hari ini, khususnya tulisan dari Rasul Paulus kepada kota Galatia, mengatakan jangan jemu. Karena apa? Karena Tuhan melihat dan bukan hanya melihat, Tuhan memberi upah pada waktunya. Yang percaya Tuhan itu hidup, katakan amin. Maka apa yang kita buat kepada Tuhan, kebenaran yang kita lakukan, pasti, saya ulangi lagi, pasti kita akan mendapatkan upah. Nah saya simpulkan hari ini, bahwa menjadi penjaga rohani, jangan menghakimi orang yang jatuh. Datangi mereka, doakan mereka, tegur dengan kasih. Dan hati-hati, miliki kerendahan hati, dan teruslah berbuat baik walaupun tidak dihargai. Ya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membuat kita belajar tentang sesuatu, yaitu Tuhan mau kehidupan rohani kita yang sudah diselamatkan ini berfungsi atau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa? Kita menjadi seorang penjaga rohani. Pemain musik boleh maju. Penjaga rohani. Mari bayangkan kalau kita semua melakukan firman Tuhan ini. Saya sudah selesai dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu boleh mengerti. Tujuan daripada firman Tuhan ini adalah untuk menjelaskan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan memberikan kita tugas. Yaitu untuk menjadi
penjaga rohani. Supaya jangan sampai orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara seiman kita di gereja, dan juga orang-orang yang ada di lingkungan kita, mereka jatuh dan terhilang dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita boleh memulihkan mereka, merawat mereka. Supaya apa? Supaya dengan kuasa Allah mereka boleh sembuh dan mereka kembali boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, kita bukan hakim. Kita adalah alatnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita menjadi penjaga rohani yang setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allahku Telah terbukti kita naikkan pujian. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur. Amin. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur. Haleluya. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari menyembah. Ku sembah, ku sembah, Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku. ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kami mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang yang menjaga, mengasihi dan memulihkan sesama. Biarlah Tuhan kami boleh berhati-hati, agar kami boleh tetap rendah hati. Kami tidak jatuh dalam dosa kesombongan, merasa kami hebat, merasa kami kuat, merasa kami lebih daripada yang lain. Tuhan, kami juga mau memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan.
Tuhan, pakailah hidup kami menjadi saluran kasih Tuhan bagi keluarga kami, bagi gereja Tuhan, dan juga lingkungan di mana kami ada dan kami tinggal. Ajarlah Tuhan kami terus menabur di dalam roh, dan kami mau tidak jemu untuk berbuat baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan. Biar seperti pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami sembah sepanjang hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Saat kami datang di rumah Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, biarlah akan kami buktikan kepada Tuhan. Kami akan hidup melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan pada Pak Imam. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya untuk memberikan untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu kepada kami. Kami sadar bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal dari Tuhan. Kami memberi dengan hati yang rela dan sukacita, bukan karena terpaksa Viral, atau takut. seorang ibu-ibu Tetapi berdoa karena ke kami Yesus mengasihi agar Tuhan kebakaran dan cepat percaya pada padam. kebaikan-Mu. Kami percayakan hidup, keluarga, pekerjaan, dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami dan akan memberikan berkat sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini sebagai tanda ungkapan terima kasih kami. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini semua diberkati Tuhan. Amin. 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 Ya. Dan gak kerasa ya, udah bulan Juli. Setengah tahun udah lewat. Ya. Tapi kita tetap melihat betapa luar biasanya Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Ya. Dan sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat dulu pengumuman yang sudah disiapkan oleh multimedia. Halo teman-teman, aku Nathan. Hari ini aku punya misi penting. Katanya ada 3 kabar yang harus kita temukan sebelum ibadah selesai. Apakah kalian siap untuk membantu? Ayo kita mulai petualangannya. Perhentian pertama adalah dua puasa. Ada yang tahu kapan? Betul. Hari Rabu tanggal 8 Juli jam 9 malam. Kita akan puasa bersama sampai hari Kamis 9 Juli jam 12 siang.
Wah, sekarang kita udah di petunjuk kedua. Ini ada roti dan anggur. Tandanya apa ya? Iya benar. Minggu depan tanggal 12 Juli kita akan perjamuan kudus. Tapi khusus ibadah PPYM, perjamuan akan digabung ke ibadah raya 2. Yuk kita lanjut ke petualang berikutnya. Loh, lihat itu. Itu petunjuk yang terakhir. Ada koper, berarti kita mau kemana ya? Wow, ke Bandung. Family Gathering sudah dibuka. Jangan lupa daftar dan menabung ke Kakak Maya. Wah, kita berhasil menyelesaikan semua misi dan menemukan 3 kabar itu. Hebat! Terima kasih sudah membantu aku dalam misi kali ini. Sampai jumpa di petualang berikutnya. Dan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, lengkap ya. Ada tiga info yang harus dibuka ya. Yang pertama Rabu. Ya, Rabu kita akan berdoa puasa mulai jam 9 malam sampai hari Kamis ya. Dan mari kita gunakan waktu ini benar-benar untuk berdoa dan berpuasa ya. Karena disitulah letak kekuatan kita saat kita dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, minggu depan kita akan ada perjamuan, tolong info ke saudara-saudara yang lain bahwa kita ada perjamuan kudus ya, karena di Palputih kita hanya melakukannya sebulan sekali. Nah, mari kita info teman-teman yang lain, ajak teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain untuk tetap kita bisa sama-sama ikut perjamuan kudus tepat ini. Lalu tidak lupa ya, Family Gathering hari ini ya, diharapkan sih sudah bisa daftar dan nabung pertama ya semua ke Maya atau nanti bisa dibantu dengan Vivi ya. Jadi supaya panitia juga bisa bergerak lebih leluasa karena selama ini mereka udah kerja keras menyiapkan segala sesuatunya dan kita akan finalisasi semua sudah ada dan daftar dan sekali lagi Bapak Ibu benar-benar ini kuota terbatas. Sangat sayang kalau sampai nggak ikut. Mari kita ikut dalam kebersamaan ini dan kita akan sama-sama diberkati. Mau ikut? Amin. Ya puji Tuhan. Ya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita ada di bagian akhir ibadah kita hari ini dan sekali lagi saya hanya mengingatkan, tambahkan bahwa tentang doa. Kita menjadi penjaga rohani tadi adalah bagaimana kita berdoa. Hari Selasa kita kembali berdoa melalui online dan yang bisa hadir silakan hadir. Lalu saya tetap mengundang seperti doa puasa hari Rabu, kita akan berdoa sampai hari Kamis dan hari Kamisnya kita akan kumpul kembali sama-sama jam 7 di tempat ini untuk berdoa ya. Lengkapi kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan, bukan untuk ditunjukkan kepada orang, tapi tunjukkan kepada Tuhan bagaimana kita selalu mencari wajah Tuhan, selalu rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong, Tuhan selalu memimpin kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang waktu kita dekat dengan Tuhan, kita tidak meminta pun Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Itulah dorongan dan sukacita kalau kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan kita nanti setelah kita berdoa, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan doa Bapa kami di surga dan baru kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan, kami terima sukacita saat kami menyembah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga bawa kehidupan kami kepada Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada kebutuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya kemurahan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, yang sakit tidak disembuhkan pun dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga bawa kehidupan kami Tuhan, yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati supaya pekerjaannya diberikan hikmat akal budi, bekerja dengan baik, sehingga semua tugasnya diselesaikan dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga yang berusaha, Engkau memberkati perdagangan ataupun usahanya, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil keuntungan yang cukup sehingga mereka boleh memenuhi segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati juga buat setiap jemaat Tuhan dalam keluarga, suami untuk memimpin keluarganya, untuk takut akan Tuhan, dan untuk istri yang bisa mendukung atau menolong suaminya, dan juga boleh mendidik anak-anak untuk takut dan percaya kepada Tuhan. Buat anak-anak kami Tuhan, kami berdoa biar Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan pertumbuhan yang baik, dan lebih daripada itu hikmat akal budi yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Serta kami mohon Tuhan, jadikanlah mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh percaya Tuhan sejak dari kecil sampai dewasa, mereka boleh memegang teguh iman dan kebenaran ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk tim pelayanan yang sudah melayani ibadah pada hari ini. Berkati mereka semua, segala jerilah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan sambut dan terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menetapkan engkau menjadi penjaga rohani. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dimanapun engkau berada, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan, maka berkat-berkat firman itu akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu, hallelujah, pujimu. Hallelujah.